Shalom, salam sehat saudara-saudariku yang terkasih. Tema misa kita, cinta akan rumahmu Tuhan menghanguskan aku. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Saudara-saudari yang terkasih, bukan rahasia lagi di berbagai tempat, mohon maaf, di berbagai tempat saya katakan, gereja-gereja banyak dijual, saudara-saudari. Gedung gereja beralih fungsi. Saya nggak mau sebut jadi apa, pokoknya beralih fungsi. Dan ini suatu hal yang sangat pedih, perih, saudara-saudari. Karena saya juga barusan, belum lama ini, ya bukan lama, maksudnya tahun lalu, baru pulang dari Eropa. Jadi saya tahu persis. Sedih, saudara-saudari. Jadi kalau ada kalimat, cinta akan rumahmu Tuhan menghanguskan aku. Saudara-saudari yang terkasih, saya juga sering mendengar ada beberapa umat yang berkata, Romo, setiap saya berdoa, saya merasa hampa. Saya masuk ke gereja, saya merasa hampa. Saya jadi ingat lagunya Ari Lasso itu. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Aduh, hampa. Anda bisa bayangkan hampa itu bagaimana kosong dan merasa, bahkan ada yang mengatakan, Romo, seperti doa-doa saya tidak dikabulkan. Saudara-saudari, apa yang saya katakan ini bukan teori dan Anda, mungkin kalau Anda mencari di internet dan lain sebagainya, Anda bisa menemukan hal-hal yang saya katakan tadi. Nah sekarang persoalannya apa? Mengapa manusia merasa hampa? Mengapa manusia merasa jauh dari Tuhan dan lain sebagainya? Ini persoalan apa yang terjadi? Fenomena apa? 2000 tahun yang lalu orang-orang Yahudi sudah berkata, tunjukkanlah tanda. Kalau orang Yunani mencari hikmat, dikatakan oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus tadi, mencari hikmat. Orang Yahudi itu minta tanda, apa sih buktinya? Dan ini mungkin terjadi di berbagai negara, ya saya katakan mungkin di Eropa, mungkin juga ada di Amerika. Tidak semua, saya tahu tidak semua. Mungkin mereka mengatakan, buat apa aku berdoa? Sekarang semuanya serba canggih. Internet, apalagi mohon maaf nanti ada 4G, sudah ada 4G, 5G, 6G, ada 7G, mungkin ada 12G, ada GGG, dan akhirnya tambah GG lagi, saudara-saudara. Ya tambah gigi lagi, metik, saudara-saudara. Metik tambah gigi. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda adalah fenomena seperti itu bisa saja terjadi di Indonesia, saudara-saudari. Orang merasa, buat apa berdoa? Tuhan tidak menolong. Saudara-saudari, kalau Anda mendengar dari bacaan kitab Keluaran tadi, dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Hello! Tuhan ada, saudara-saudariku terkasih. Tuhan tidak tidur dan Tuhan tahu kita. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, dalam bacaan teks kitab suci dalam Injil dikatakan, bila putra manusia datang, apakah putra manusia menemukan iman di bumi? Nah pertanyaannya, Anda masih beriman kepada Tuhan atau tidak? Saudara-saudari, Rasul Paulus memberi gambaran yang sangat jelas tentang arti salib. Salib itu bukan batu sandungan. Mungkin bagi orang Yahudi itu salib batu sandungan. Tetapi bagi kita salib itu adalah kemenangan. Artinya penderitaan itu bukan kekalahan. Jadi kalau Anda hidupnya baik, Anda itu benar-benar taat, tetapi kemudian secara ekonomi Anda susah, secara material Anda susah, itu bukan kekalahan. Itu bukan berarti Tuhan menghukum atau Tuhan itu kalah. Tidak, saudara-saudariku yang terkasih. Inilah keberhasilan kuasa kegelapan. Inilah keberhasilan setan adalah menganggap Tuhan itu kalah kalau Anda sakit. So, tidak. Kalau Anda sakit, saya sakit. Anda susah, saya susah. Sama saya sebagai Romo mungkin juga susah. Saya hanya mau mengatakan kepada Anda, inilah kebanggaan kita bahwa kita boleh susah. Wah, kita boleh susah, ini lebih bangga. Kok bisa Romo? Romo menghibur aja. Romo memberi kata-kata yang sekedar penghiburan. Tidak, saudara-saudariku yang terkasih. Perhatikan. Saya memegang salib kecil ini. Ada salib. Nah, kalau Anda melihat salib, kalau ada, mungkin nggak kelihatan ya.
Ada salib di atas saya hanya mau mengatakan, lah kalau Anda pikir baik-baik, hello bro, hello sis, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, hello, pikirkan baik-baik. Kalau Yesus itu, hello, mau, atau Tuhan mau, Allah Bapa itu mau, segalanya serba, everything is okay, ya gampang toh, dengan kuasanya Allah Bapa, hello manusia, tidak ada penyakit, hai pandemi COVID, pergi kau. Karena COVID-20 sudah menanti, loh. Enggak. Enggak boleh ada COVID. Tuhan akan mengatakan, hei pergi, tidak ada penyakit, semuanya baik, semuanya oke. Apakah seperti itu? Oh, tidak. Tuhan tidak perlu disalib kalau seperti itu. Keselamatan yang sejati adalah lewat salib. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus lahirnya saja di Bethlehem, bro. Di kandang domba, bukan di poliklinik. Bukan di rumah sakit yang mewah. Wow. Capek deh. Dan selama hidupnya, bahkan Yesus mengatakan, pada saat muridnya mau, aku bolehkah mengikuti engkau? Tapi Yesus mengatakan, putra manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Betapa miskinnya Tuhan Yesus selama di dunia ini. Bahkan di makamnya pun, Tuhan nggak punya makam. Makamnya pun pinjem. Saudara-saudara, dan mati di kayu salib. Coba bayangkan. Bagi orang non-Katolik, non-Kristen, kalau melihat, Tuhanmu itu kalah karena mati di kayu salib. Tidak. Nah, ini bedanya kalau Rasul Paulus mengatakan. Bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani, dan semuanya salib itu adalah penghinaan, batu sandungan. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang Katolik, bagi kita, salib itu tanda kemenangan. Karena apa? Untuk melawan kuasa kegelapan, untuk melawan setan, tidak bisa jalan lain. Salib, saudara-saudara. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Mengajarkan kepada Anda, mengajarkan kepada saya. Dan kalimat cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Pertanyaannya adalah, apakah kita betul-betul mengerti arti salib itu? Sekarang ini masa prapaskah, saudara-saudariku. Kalau Romo Lulus yang rambutnya dulu panjang, bagus, kayak bintang film Korea. Sekarang ini boro-boro Korea, saudara-saudara. Afrika mungkin, saudara-saudara. Yang mau saya katakan kepada Anda adalah bahwa orang Katolik pengikut Kristus, orang Kristiani pengikut Kristus, tidak boleh takut dengan yang namanya penderitaan apapun itu. Jadi pandangannya itu harus dirubah. Yang saya sering mendengar, umur tambah tua. Ada beberapa umat, mohon maaf, bukan Anda ya. Di tempat lain saya nggak tahu. Bukan yang ikut misa, bukan. Yang ikut misa semua baik di mana-mana, amin. Yang di Jakarta, di Surabaya, Semarang, Jogja, Medan, mana lagi? Amerika, Australia, mana lagi? Kutub Selatan mungkin, ya nggak tahu. Semuanya baik. Nggak tahu di mana yang nggak baik, nggak tahu di mana. Nah, saya lihat umur semakin tua, seharusnya semakin beriman. Hello, semakin beriman. Jadi memang ya harus bagaimana lagi menyadari kalau Anda susah, sekarang Anda ada sakit-sakitan, ikhlaslah menerima sakit itu. Kok bisa Romo? Iya, jangan memusuhi sakitmu. Jadi kekeliruan orang itu adalah begini, kalau saya sakit, Tuhan, kenapa aku sakit? Loh, why me, kata mereka. Tuhan akan mengatakan, why not? Emang gue pikirin, ibaratnya begitu. Ya enggak juga, enggak begitu. Enggak, Tuhan enggak begitu. Tapi artinya, saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda itu mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, bukan karena Anda yang bersalah. Jangan begini, logikanya jangan begini, saudara-saudara. Anda mencuri ayam, Anda mencuri kambing, Anda mencuri motor, ditangkap orang-orang, dimasukkan penjara, dikunjungi Romo, terus mengatakan, Romo, saya memanggul salib. Enggak gitu. Itu bukan manggul salib, nabrak salib, saudara-saudara. Nah, ini yang mau saya katakan. Kalau Anda itu tidak bersalah, Anda sudah bekerja dengan baik, Anda memuliakan Tuhan, Anda jujur, Anda baik, seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi dalam bacaan pertama, hidup Anda baik, tiba-tiba Anda harus menanggung salib, Anda mengalami penderitaan, banggalah kalau Anda mengalami itu. Meskipun Anda menangis, wajar menangis. Tetapi pada saat Anda mengalami penderitaan itu, ingatlah
Katakanlah pada Tuhan, Tuhan terima kasih aku boleh manggul salib. Ngerti ya? Nah, ngerti ya? Mulai ngerti ya? Romo sendiri bisa ngomong. Coba kalau Romo yang ngalami. Loh, saya sudah ngalami kok. Sudah sering mengalami saya, saudara-saudara. Saya pernah sakit di kursi roda sekian bulan. Harus hidup pakai tongkat. Benar saya Romo Lus, orangnya lincah. Lincah banget saya. Hobinya nari, olahraga. Sekarang saya nggak bisa lihat orang main bola cuma nonton. Lihat main basket cuma nonton. Nggak bisa, saudara-saudara. Saya pun juga harus mengalami. Tapi apakah Anda menunggu saya terkapar dulu? Ya kasihan, saya nggak bisa melayani anak-anak dong. Nggak bisa melayani umat. Yang mau saya katakan, saya sudah mengalaminya. Jadi Romo itu saya nggak terlalu lama sih, baru 24 tahun, saudara-saudara. Dan saya sudah mengalaminya selama 24 tahun itu. Ini yang mau saya katakan kepada Anda, saudara-saudari yang terkasih. Jadi kalau Anda mengatakan, Romo bisa berteori. Tidak, saya bukan NATO, not action talk only. Bukan hanya ngomong saja. NATO itu singkatan, not action talk only. Saya ini bukan hanya gajah di belangkoni, bahasa Jawa, mohon maaf. Gajah di belangkoni pakai belangkon. Bisa khotbah, nggak bisa ngelakoni, nggak bisa menjalankan. Tidak, saya menjalankannya, saudara-saudari. Ini yang saya mau katakan kepada Anda. Saudara-saudari, saya hanya mengajak Anda. Temanya bagus sekali. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi, kalau Anda sekarang yang merasa hampa hati Anda hampa. Gak usah takut dengan kehampaan itu. Apapun situasi hatimu, sepi, sedih, sunyi, hampa, dan lain sebagainya, bukan masalahnya. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Dalam hatimu yang tidak enak, istilahnya mengalami desolasi. Masa padang gurun, masa tidak enak. Istilahnya masa padang gurun. Tetap fokuslah kepada Tuhan. Tuhan, situasi apapun yang menimpa aku dan keluargaku, aku percaya kepadamu. Masalah bisnis, malah apa, aku percaya kepadamu. Aku percaya, bahasa Jawanya itu pasrah bongkoan, saudara-saudara. Bahasa Jawanya itu pasrah bongkoan. Bongkoan itu pasrah sudah. Sudah hanya pada Tuhan. Hanya pasrah kepada Tuhan. Lakukan itu, just do it. Lakukan itu saja, saudara-saudariku yang terkasih. Dan jangan pernah berpikir bahwa doa Anda tidak dikabulkan. Doa Anda akan selalu dikabulkan karena Tuhan tahu kapan yang tepat mengabulkan doa Anda. Jadi kalau doa Anda belum dikabulkan, bukan masalah Tuhan tidak sayang dengan Anda. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk Anda. Amin, saudara-saudari. Ini harus Anda pegang. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat. Yang memiliki cinta yang luar biasa. Tidak usah meminta tanda dari Tuhan. Tidak usah seperti orang-orang yang terlalu rasional. Sehingga skeptis. Skeptis itu sudah nggak percaya dan apatis. Akhirnya malas untuk melakukan hal-hal yang baik. Gitu. Saudara, saya jujur, saya pernah mewawancarai beberapa orang di Eropa. Saya ngomong soal ketuhanan ini. Mereka mengatakan, kami kalau menolong orang mau aja, tapi kami nggak percaya dengan kata Tuhan itu. Bohong Tuhan itu. Sedih sebenarnya saya mendengar kalimat itu. Saudara-saudara, sedih. Akhirnya saya mau tanya pada mereka. Ngomong-ngomong wawancara itu, saya tanya, kalau Anda mati, Anda pergi kemana? Kata dia, itu urusan nanti. Hidup urusan hidup, yang mati urusan mati. Dia bilang begitu, jawabnya gitu. Dalam hati saya, begitu simpelnya pemikiran orang itu, begitu sederhananya pemikiran itu, tetapi sebenarnya begitu dangkalnya pengertian mereka mengenai Tuhan. Padahal dalam kitab Keluaran tadi dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari tempat perbudakan, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu barang-barang yang menyerupai apapun yang ada di langit. Jangan membuat barang-barang yang menduniakan Tuhan. Coba Anda yang punya handphone, pasti pagi-pagi yang dipegang handphone. Mau apa yang dipegang? Handphone. Ayo, taruhan. Antara rosario dengan handphone, mana yang banyak dipegang? Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mengajak Anda. Minggu ini, saat ini, kalau Yesus mengatakan hatiku, katakanlah Yesus tadi mengatakan, cinta akan rumahmu membakar, menghanguskan aku. Apakah cintamu terhadap Tuhan, terhadap rumah Tuhan,
menghanguskan dirimu. Artinya membara, membuat Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ini yang saya mau katakan kepada Anda pagi ini. Saudara-saudara, mari kita berjuang. Banyak saudara-saudari kita yang belum mengenal Tuhan. Ataupun sudah mengenal Tuhan meninggalkan Tuhan. Doakan mereka. Doakan mereka. Tetapi pertama-tama untuk mengubah mereka, ubah diri Anda sendiri. Ubah diri saya sendiri. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin, saudaraku. Sebelum mengubah saudara Anda, agar mereka terbakar juga, hangus juga hatinya untuk mencintai rumah Tuhan, mencintai Tuhan. Kita sendiri yang harus terbakar, saudara-saudara. Sebelum membakar orang lain, bakar diri sendiri dulu. Sebelum mempengaruhi orang lain, pengaruhi diri sendiri dulu. Sebelum mengajak orang lain bertobat, bertobatlah dulu. Sebelum mengajak orang berdoa, berdoalah dulu. Rubah diri Anda, saudaraku. Amin. Rubah diri Anda. Ajak mereka untuk kembali kepada Tuhan, tapi Anda dulu sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Sebelum mengajak orang percaya, Anda sendiri dulu percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Anda dulu yang percaya. Jadi kalau Anda membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. In nomine Patris et Filius Spiritus Sancti, amin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amin. Atau apa saja. Konjo asmo dalam yang Romo, so yang Putra, Tuhan, yang Roh Suci, amin. Atau bahasa Mandarin, atau apa terserah. Pada saat Anda membuat tanda salib, Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, bab 1 ayat 29 mengatakan, Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, bab 1 ayat 29 mengatakan, engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi menderita bagi dia. Jadi, pada saat Anda membuat tanda salib, kita masuk gereja membuat tanda salib, berdoa dan mengakhiri doa membuat tanda salib, bahkan membuat tanda salib, mau tidur, bangun tidur membuat tanda salib. Kita diingatkan akan konsekuensi salib. Jadi jangan cengeng, jangan lebay. Kalau Anda menderita, jangan cengeng. Katakan, Tuhan terima kasih, aku boleh memanggul salibku. Tuhan terima kasih. Dengan air mata yang berderai, katakan, Tuhan terima kasih. Suami Anda meninggal, Tuhan terima kasih, aku boleh manggul salib ini. Ada kesulitan dalam usaha Anda, meskipun Anda sudah jujur, sudah baik. Tuhan terima kasih, aku boleh memanggul salib ini. Kalau Anda melakukan itu, setan tidak bisa mempengaruhi Anda, saudara-saudari. Karena ada Tuhan di hati Anda. Tuhan memberkati.